Oh, halo Mas, Vincent kedengaran suaraku nggak? bisa dengar-dengar. Oke, salam kenal Vincent. Ya, salam kenal Kang. Sebentar. Berarti ini lanjutan materinya itu daily expression ya, buat review Iya, hari ini. jadi gini, sebenarnya minggu kemarin sama sebelum long weekend tuh kita udah review daily expression, tapi kita cuma di Rabu sama hari Jumat. Ya biasa jadwal jadwal semulanya seperti itu sih, Rabu sama Jumat udah review daily expression. Terus minggu lalu hari Jumat tuh kita udah review management terms. Tapi Hmm, em, karena materi udah habis dan buat final examnya kan nanti tanggal 15 tuh. Pastinya kan ada 2 minggu kosong itu nanti dibuat review lagi gitu ceritanya. Di sisi lain juga selama review kemarin eh, yang datang itu nggak cuman 10% dari total peserta gitu loh. Cuman kayak 11, 10, 11 paling banter 18 waktu itu. Nah, itu karena memang berdasarkan asesmen itu banyak yang bilang kalau misal sore itu kadang masih ada pekerjaan atau mungkin bentrok sama jam pulang, ada yang nggak bisa misal kayak bentrok sama jam produksi kayak gitu. Makanya harapannya dengan ganti jam ke malam ini, mereka bisa 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 join gitu loh. hmm, Nah, makanya oke makanya lihat Mas. dulu ini nanti apakah mereka beneran bisa join, apa enggak, apa malah justru males kayak gitu. Intinya gitu sih. Hmm, untuk pelatihannya sendiri ini sebenarnya wajib atau enggak ini? Sebenarnya pelatihan ini tuh berangkat dari apa ya, dibilang komplain juga bukan, tapi kayak permintaan dari orang Chinese. Eh, Hmm, Mereka minta karena mereka kan juga belajar bahasa Indonesia tuh, mereka juga belajar bahasa Indonesia dan em, mereka bilang kalau misal banyak karyawannya kan mostly mostly kan Indonesian people dan hmm, pasti akan banyak berhadapan berhadapan dengan klien klien bukan klien sih, kayak berhadapan dengan sama-sama orang Chinese gitu ya, sebagai partner kerja kayak gitu. Jadi mereka juga minta kalau misalnya orang Indonesia juga bisa belajar belajar bahasa Mandarin sedikit-sedikit kayak gitu. Makanya itu muncullah learning ini. oh, Tapi learning itu enggak yang dari enggak dari scratch ya, maksudnya dari apa ya, bukan dari nol gitu. Dan hmm, ya itu makanya itu learningnya ada tiga tiga bagian besar kayak daily expression, management terms, sama professional terms karena disesuaikan dengan keperluan gitu. Jadi yang biasa sering digunakan gitu di environment perusahaan seperti itu. Tapi setelah asesmen kemarin tuh ada yang bilang pengen kayak misal kalau misal kosakata doang itu kayak bosen dan monoton dan mereka itu pengennya ada yang bilang kalau kalau misalnya ditambahin contoh-contoh frasa kalimat kayak gimana gitu. Awalnya dulu waktu awal-awal develop ini juga kepikiran kayak kalau misal mau dikasih contoh frasa kalimat gimana gitu. Terus setelah dipikir-pikir nanti ditakutkan itu nanti durasinya bakal jadi lebih panjang gitu. Durasinya bakal lebih panjang dalam dalam setiap pengajaran dailynya itu bakal lebih panjang karena kita harus jelasin kenapa kalimatnya seperti ini, kenapa susunan kalimatnya jadi seperti ini, kayak gitu-gitu kan. Pastinya kan di dalam bahasa Mandarin kan kalau misal bikin kalimat kan juga ada pola susunan kalimat gitu kan.
Iya, dan ada grammarnya itu ya. aturan-aturan kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tambahin kalimat, pasti mereka bakal tanya ke arah situ juga gitu loh. Jadi kayak ya udah kita kasih apa namanya vocabnya dulu aja, kosakatanya dulu aja karena toh Mr. Mong juga orientasinya adalah orang-orang ini bisa bisa speaking speaking Mandarin di kosakata itu dan at least uh, they can know about the tones gitu ya bisa 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 tahu apa ya bisa paham nada-nada di bahasa Mandarin terus beberapa kosakata yang ada di bahasa Mandarin kurang lebih kayak gitu. Hmm. Oh iya iya. Memang sih Mas, kalau menurut saya itu eh emang harus belajar dari basicnya dulu sih, maksudnya pelafalannya dulu khusus gitu. Baru nanti kalau pelafalan, nanti baru lanjut ke kosakata, nanti baru ke grammar. Kalau menurut saya gitu Mm-mm. ya. Hmm, kalau langsung Mm-mm. kosakata terus langsung gitu, menurut saya ya bisa sih, bisa. Cuman mungkin progresnya nggak terlalu secepat itu gitu. Butuh progres yang agak lama. Mhm. Kalau Iya, menurut saya emang sih. awalnya emang awalnya yang di ini tuh nggak langsung kosakata sih memang. Di materi pertemuan paling awal dulu bulan Oktober awal tahun lalu itu emang diawali dengan ini pronouncing ya, latihan pronouncing nadanya. Mm-mm. Terus habis itu belajar belajar hurufnya, huruf vokal dan konsonannya. Itu sih. Jadi kayak yang Hmm. dari anu nada sama huruf-huruf huruf Oh, vokal dan konsonannya, cara bacanya gimana. oh, berarti udah Pobomo pernah apa belajar itu? ya Mas mereka ya? Maksudnya minimal Iya, basicnya udah mereka udah dapat ya? basicnya basicnya mah harusnya udah ada karena setiap di awal awal learning udah dikasih dan setiap learning juga udah diulas lagi mengenai nada itu gitu. Hmm, oke oke oke. Saya ini berarti pesertanya atau muridnya itu dari Jepara sama Bandung ya Mas? Mm-mm. Oh, Awalnya tuh yang di Jepara tuh dulu waktu awal-awal tuh ada partner aku namanya Zia, cuman dia tuh dimutasi ke departemen lain, makanya aku agak kewalahan kalau aku apa namanya ngehandle dua-duanya, apalagi kalau di Jepara kan jauh. Kalau misalnya yang di Bandung kan, aku kan di Bandung maksudnya bisa ngehandle yang di Bandung gitu. Kalau yang di Jepara kan susah gitu ngehandle-nya karena nggak di sana langsung gitu loh. oh Masnya di Bandung sekarang, Mm-mm. Majalaya. Iya. Soalnya kalau terlalu banyak muridnya juga ini sih Mas, kontrol satu-satunya itu agak susah sebenarnya jujur kalau saya. Mm-mm. Mm-mm. Minimal ya maksimal itu sekelas 3 20 30 lah. Kalau Mm-mm. sampai 100 gitu misalnya ya sampai ya 50 ke atas nanti saya kontrol orang-orangnya itu progres perkembangannya itu agak kesusahan gitu ya kalau sebanyak itu gitu. Kalau menurut Awalnya saya. waktu awalnya waktu awal-awal banget nih, awal-awal dibuat tuh banyak banget sampai kayak 90, 70, 90 bahkan sampai 100 itu pernah nge-reach. Terus waktu manajemen term selesai di bulan November kayaknya mah. Iya November itu tuh kan kita udah mulai masuk di professional terms ya. Professional terms itu kan depends on departmentnya. Jadi kayak buat departemen yang lagi diulas itu wajib ikut, tapi yang apa namanya yang selain departemen tersebut itu boleh ikut boleh enggak, tapi kalau misalnya mau ikut juga nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya sejak saat itu tuh yang ikut tuh cuman kayak yaitu segitu doang 18, 14 gitu-gitu doang. Dan Oh, dan itu keterusan sampai kita nge-review materi-materi awal lagi jumlah pesertanya tetap segitu gitu. Nah, makanya setelah hmm, setelah 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 ada temuan itu,
Ya itu aku bikin assessment itu dan ternyata memang ya itu ada yang komen bla 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 itu yang aku poin 4 poin itu. Iya, iya, iya. Kalau gurunya sendiri apakah nggak, maksudnya nggak banyak, Mas? Jadi kan kalau misalnya anggapannya dua guru gitu kan berarti kayak kelasnya bisa dipisah gitu. Jadi dua kelas dari dari 50 orang jadi 25 gitu. Itu bisa juga sih, cuman bingungnya nanti aku yang kontrolnya gimana gitu loh. Oh. Karena kalau misal dulu dulu tuh si Zia partner aku tuh juga jadi lawsuitnya. Terus sama ada yang dari Bandung itu namanya Chandra. Chandra sekarang udah out sih karena dia di Jala cuman magang selama 6 bulan waktu itu. Jadi jadi ceritanya setelah apa namanya si Zia ini awalnya tuh bentar, bentar. Jadi awalnya lose-nya itu ada dua lose si Zia sama si Chandra. Nah habis itu si Zia ini dimutasi ke departemen lain. Akhirnya lose-nya cuman Chandra nih. Chandra apa Hmm. namanya yang jadi lose jadi sendirian gitu loh. Terus akhirnya Chandra Chandra out. Akhirnya cuman Mister Mang yang jadi lose-nya kayak gitu. Hmm. Jadi saya sendiri tuh juga ini sih Mas, magang sebenarnya. Hmm. Lalu kebetulan ditugasin apa? Ditugasin jadi house di sini. Di departemen lain juga saya ngajar sebenarnya, ada tugas ngajar juga. Jadi kebetulan ini nggak bentrok sih, jadi bisa. Oke, oke. Masih bisa. Jadi kalau saya ditugasinya sih cuman 2 minggu ya totalnya ditugasinya. Saya sama ada Mm-mm. teman saya satu lagi. Cuma nanti lihat sikon lah apakah bisa gitu. Kalau misalnya nanti misalnya dia nggak bisa, mungkin saya bakal lanjutin sampai 2 minggu. Tapi misalnya dia bisa nanti saya seminggu, terus nanti dia seminggu gitu. Itu yang teman kamu juga orang Indonesia kah? Iya, kita magang juga sama-sama magang, belajar Mandarin juga. Hmm. Kamu dari kampus mana, Vincent? Aku dari kampus di Bandung, namanya Akademi Bahasa Asing, Hmm. ABA. Mm-mm. Oh, jadi kamu orang Bandung? Sebenarnya bukan orang Bandung sih, kuliah aja di Bandung. Oh, halo Mbak Iftah. Halo Mas, masih sepi nih. Iya, masih sepi ini, masih nunggu yang lain. Oh ya udah. Sebentar. Mm-mm. Oh, yang part apa part B Mas dari expressionnya? Ini udah aku compile sih. Aku jadiin satu maksudnya. Oh, di linknya ada nggak ya Mas itu? Yang mana ya? Ada sebentar. Yang di link yang aku kasih tuh di Google Drive-nya ada yang nama filenya itu yang T2 T3 sama T4 T5.
T2, T3, T4, T5. Kalau yang masnya itu presentasinya tadi yang mana? Yang ini tuh T4 T5, yang ini T2 T3. Itu materi dari awal sebelum UTS juga nggak sih, Mas? Mm-mm. Jadi nanti kan apa namanya, UAS-nya nanti untuk yang listening nanti tetap pakai professional terms aja, tapi nanti speaking-nya itu pakai materi dari awal gitu. Oh, Jadi diperbanyak di speaking sih bobotnya. Jadi ini mulai Vincent mau mulai mulainya dari yang mana, Vincent? oh mungkin dari T2 T3 aja Mas. Dari Oke, ini ya. mm. Oke, Oh mungkin ini bisa Masnya yang langsung mau presentasiin atau dari iya, saya? aku aja yang presentasi. Nanti kamu tinggal kasih guide-nya aja. Oh, oke. Oke, dimulai aja ya, Vincent ya. Oke. Oke, terima kasih Vincent. Oke, selamat malam teman-teman. Semoga tetap semangat ya malam-malam ini ikut learning gitu untuk persiapan ujian akhir walaupun yang join malam ini sedikit, tapi nggak apa-apa kita bisa belajar bareng biar nanti waktu ujian akhir nilainya bagus gitu ya. Jadi kenapa kita kita pindah ke malam hari? Karena waktu itu kan kita sudah sempat bikin asesmen ya, sudah sempat bikin asesmen dan ada beberapa notes yang harus kita coba. Itu salah satunya ya ini mindah jam apa namanya learning dari yang harusnya sore ke malam jam 8 sampai jam 9 karena apa namanya sore masih banyak yang harus pulang ke rumah, masih ada yang punya pekerjaan, terus yang di bagian produksi itu pasti bentrok waktunya katanya seperti itu. Makanya kita coba untuk move ke malam apakah nanti apa namanya ya, lebih efektif atau bagaimana kita akan lihat ke depannya gitu. Dan mungkin bisa dipraktikkan kalau misal ada apa mandiri learning batch yang kedua seperti itu. Dan untuk frekuensi juga kita tingkatkan jadi Senin sampai Jumat karena khusus ya ini karena khusus mendekati ujian akhir jadi eh, kita tingkatkan frekuensinya supaya lebih mendalam gitu untuk belajarnya bisa lebih apa ya bisa lebih di luar kepala lah ibaratnya seperti itu. Dan selain itu kita juga ada Lose baru teman-teman, ada Lose baru namanya Lose Vincent. Lose Vincent ini untuk apa namanya area kerjanya di Jepara, di Jaya Jepara. Jadi nanti mungkin kalau misal teman-teman mau yang di Jepara mau bertemu Lause Vincent langsung bisa langsung hubungi Lause Vincent ya. Jadi biar Iya. siapa tahu mau ada yang belajar apa ya, belajar langsung bareng gitu dengan Lause Vincent. Seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung Oke. dimulai aja Lause Vincent. Atau enggak saya eh, share screen aja Mas. Kayaknya saya nanti mau coret-coretan juga kayaknya. Oh gitu, boleh, Mm-mm. boleh banget Vincent. Aku stop sharing ya. Iya. Hmm, harus share screen. Oh, share screen-nya dimatiin Mas, masih belum bisa dibuka. Oh, wait. Ya, udah. Oh ya, udah ya. Hmm.
Ya udah kelihatan teman-teman? Sudah. Sudah ya. Oke. Sebenarnya perkenalan sedikit ya, saya Vincent. Saya sebagai browser baru di sini sementara ini. Dan jadi beberapa menit ke depan saya yang nanti akan mengajar teman-teman ya. Oke. eh jadi kita mulai aja, kita review materi tentang daily ini ya, apa namanya? Daily expression ya. Jadi kita langsung aja bahas vocabulary pertama. Yang pertama adalah ada nggak teman-teman yang mau nyoba baca dari teman-teman yang ada di sini? Boleh saya coba Lause. Boleh coba, oke. Em, Kak If, namanya siapa? Iya, Iftah. Kak Ifta ya. Mm-mm. Oke, Kak Ifta coba boleh baca 4 kosakata ini. Iya. Yang Hmm. pertama, Shatao. Hmm. Artinya siap. Yang kedua, Qintian. Artinya hari ini. Yang ketiga, Mingtian. Besok. Qiaotian. Kemarin. Oke, Zhuotian kemarin ya. Oke, kalau mungkin review bentar. Kalau di dalam bahasa Mandarin itu dia bahasanya agak berbeda ya teman-teman. Nggak sama kayak bahasa yang lainnya. Itu tuh ada nadanya ya. Dulu pasti pernah belajar ya. Jadi misalnya ini show tao ya. Yang pertama ini adalah show tao. Jadi itu ada kayak nadanya. Soalnya kalau misalnya kita cuman asal sebut aja itu tuh emang sih suaranya mirip kayak show tao gitu. Cuman kemungkinan Mister sama Miss-nya tuh masih belum paham sama apa yang kita omongin gitu. Jadi ada nadanya. Jadi harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi dalam bahasa Mandarin itu ada 4 nada. Dulu udah pernah dibahas ya pasti ya. Nada satu yaitu nada bentar, kehalang. Oh, oke, yang pertama itu ada nada satu. Oh, masih loading. Jadi yang pertama itu ada nada satu, nada dua. Kelihatan nggak coret-coretannya ya? Mungkin agak kasar ya. Nada tiga sama nada empat. Jadi nada satu itu tuh kayak gini. Misalnya ini A ya. A ya, A. Nada satu A. Lalu nada dua naik A. Nada tiga turun naik A. Ada 4 A turun. Oke, di Mandarin itu ada 4 nada seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di pinyin ya, pinyin ini. Pinyin ini nadanya itu ini kalau yang datar begini kan ada satu, berarti bacanya show ya, show, show. Lalu ini nada yang selanjutnya nada 4, tao ya, show tao. Lalu eh, bacanya itu ini kan ada namanya konsonan ya, konsonan sama vokal dibagi dua. Nah, eh, yang ini tuh bacanya SH itu ya, show, lalu D itu kalau di bahasa Indonesia itu kayak T. Jadi ngomong aja TAO tau ya, show tau. Nah, show tau itu artinya siap. Oke, show tau gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya mau baca harus diperhatikan nada di atas ini ya. Show tau ya, show tau. Siap. Eh, jadi misalnya show tau ini kalau misalnya teman-teman itu didapat perintah gitu dari atasan atau enggak teman-teman dapat tugas dari atasan, nah teman-teman bisa ngomong show tau ya, show tau. Oke, lanjut. eh yang kedua adalah Jintian ya, Jintian, hati-hati juga sama pelafalannya ya teman-teman. Salah baca, salah sebut itu Mister sama Miss ini masih
kemungkinan masih nggak paham sama yang kita omongin gitu. Nah, yang J, Jintian, J ini kayak C, ya, CIN. Terus ini T, T di sini itu ada udaranya, ya, Jintian, ada T-nya gitu, Tian. Lalu ada nada satunya, Jintian, nah kayak gitu. Jintian artinya hari ini, oke. Lalu kedua, Mingtian, Mingtian ini ada nadanya, awas naik. Lalu Tian, ada satu, datar, artinya besok. Lalu yang keempat itu ada Zuotian, Zuotian, kemarin. Adanya dua dan nada satu. Dan kalau di bahasa Mandarin, Z itu kayak C tapi nggak ada udaranya gitu ya. Kayak zuo, zuo gitu. Zuo, nah, Zuotian. T-nya ada udaranya, jangan lupa. Oke. Oke, itu yang buat slide yang pertama ya. Lalu cara menggunakannya sebenarnya nggak ada, sebenarnya sama kayak bahasa Indonesia sih, kayak so tau pun itu nggak ada kalimat khusus yang harus dipakai buat kata so tau ini. Kalau misalnya teman-teman eh, dapat dapat perintah aja atau enggak ada atasan ngasih teman-teman kayak tugas gitu, teman-teman bisa langsung ketik aja so tau itu, atau enggak bilang aja ke atasan, Mister, Miss, bilang so tau gitu. Oke, artinya kita tuh udah paham sama apa yang dia omongin gitu. Jintian, nah, Jintian ini, Jintian, Mingtian, Zuotian, sama aja kayak bahasa Indonesia sih. Kayak misalnya kita mau ngomong, hari ini saya mau pergi misalnya. Ya udah, kita bilang Jintian, bla 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 gitu. Mingtian, bla bla bla. Mingtian, koma, bla 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 bla. Zuotian, koma, bla 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 gitu-gitu ya. Misalnya begitu. Oke, selanjutnya kalau mau nanya bentar dong, kalau teman-teman udah pernah belajar ini nggak ya, kayak subjek. Jadi subjek itu kan dalam bahasa Indonesia ada saya, ya. Terus kamu, dia. Itu udah pernah belajar belum ya? Saya sudah ya. Oke, Sudah. berarti ada yang tahu nggak saya itu apa bahasa Mandarinnya? 我 Hmm. 我 Wo. Wo ya, wo. 我 Kamu, Nih. 你 ni. Dia, 他 Ta. ta, Ta. 他 ta ya. Nadanya nada satu ya teman-teman. Yang ini, coba yang wo itu nada berapa? Wo, nada 3. Nada Nada 3. tiga. Ni, Nih, nada 已 3. 你 ta, Ta, 他 nada 1. Nada satu. 1. Oke. Oke. Sekarang oke, lumayan paham. Nah, lalu kita lanjut dulu aja. Kita nanti bahas lagi ke sini ya. Lanjutnya, slide kedua. Ada nggak teman-teman yang mau ikut baca selain Mbak Iftah tadi? Mbak Iftah udah baca, jangan baca lagi ya. Nanti kalau ada yang mau, nanti boleh lagi. Ada yang mau baca? boleh 老师 Mbak Fatimah boleh membaca. Oke, yang pertama boleh baca. 吃饭 Nadanya ya. Shi fan. 吃饭 Ah, 吃饭 oke, 喝 lanjut. 水喝 Nah, 水 lalu 休息休 ah, 息 nadanya xiu xi. 休息 xiu 休 xi. 息什么是好
什么时候？什么时候？什么时候？什 Ya, 么时候？什么时候？Oke. 吃饭 ya, 吃饭. Itu artinya makan. Ini sebenarnya ya guys, kita ngomongnya guys aja. Jadi gini ya guys. Jadi 吃饭 ini artinya makan, tapi sebenarnya ini tuh terdiri dari dua kata. 吃 ya, terdiri dari dua kata. Yang pertama itu kata 吃 ya, yang 吃ini kan bisa kayak gini. 吃 吃 sendiri itu sebenarnya artinya makan. Ini artinya makan. Lalu fun ini artinya makanan. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalau dua kata ini dipisah, kita artiin dua kata ini artinya makan makanan gitu. Makan makanan. Tapi ketika ini digabung jadi satu, itu tuh jadi artinya makan doang. Karena makan itu kan pasti makan makanan kan. Jadi kita ngomongnya makan aja bisa. Kayak gitu. 吃饭. 吃饭 ya, makan. Jadi dari dua kata. Nah, lalu lanjutnya ada 喝水 ya, 喝水 minum, minum air. Nah, ini juga terdiri dari dua kata. 喝 sama 水. 喝水, 喝 sendiri itu artinya minum. 水 itu air, jadi minum air. Tapi kalau misalnya diterjemahin 喝水 itu udah pasti minum air. Kayak gitu. Minum. 喝水 itu pasti minum. Nah, kalau misalnya mau minum yang lain lagi. Misalnya mau minum kopi, ada yang tahu bahasa Mandarinnya kopi apa? 咖啡， Cafe, ya cafe, 对， cafe ya. Berarti tinggal ini ini ya dipisah. Set. 咖 He, cafe. Nah, ini bentar ya. Kayak gitu. Cafe. Misalnya mau minum teh, ada yang tahu Mandarinnya teh apa? Waduh. 啡， Ada yang 喝茶， tahu? 茶， 喝茶， Cha. Ya, cha. 茶， Nadanya nada dua ya. Cha. 茶， Jadi tinggal ini si he-nya dipisah, tambahin cha, he, cha. 喝水 minum air, 喝咖啡 minum kopi, 喝茶 minum teh. He itu kata kerja ya, tinggal ditambahin aja. He apa? Minum boba misalnya. Ada yang tahu boba bahasa Mandarinnya apa boba? Thai tea gitu-gitu. 喝 Milk 喝 tea. Nah, boba， enggak. Kan dari katanya aja milk tea. Berarti ada cha-nya kan. He terus milk tea itu kan berarti teh susu gitu ya. Ada yang tahu bahasa Mandarinnya susu? Niu nai, niu nai ya. Nah, kalau milk tea atau boba Thai tea itu nai cha, nai cha, nai cha. Mana ya? Nai cha. Nah, ini minum boba nih guys. Jadi ini he itu kata kerjanya, tinggal tambahin aja teman-teman mau minum apa. Nah, kayak gitu. Minum Coca-Cola, minum ya udah tambah. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu vocabulary-nya boleh dicari di kamus, tinggal cari aja kata bendanya apa gitu. Shui, cha. Oke, lanjut. 休息，休息，休息 istirahat. Istirahat di sini itu bukan berarti istirahat tidur ya. Sebenarnya tidur bisa disebut juga istirahat. Cuman istirahat di sini kalau misalnya kayak habis kerja terus istirahat, jam kerja istirahat.
Nah, bisa dibilang xiuxi, xiuxi. Nah, dulu pernah ada nanti aja nanti. Lanjut dulu. Xiuxi. Istirahat jam kerja, xiuxi. Nah, lalu ada 什么时候? 什么时候? Kapan? 什么时候? Kapan? Misalnya nih ada Mister atau Miss gitu ngasih kerjaan. Kamu harus bikin laporan ini ya misalnya. Nah, teman-teman bisa bilang 什么时候? Kapan? Kapan bikinnya? Kapan bikin laporannya? Oh, sekarang. 什么时候? Nah, 什么时候 kapan? Gitu. Oke. Terus teman-teman udah belajar ini belum? Kata kerja kayak ingin. Ingin. Misalnya ingin, mau. Apakah udah belajar? Saya pingin Belum. makan. Belum ya? 我要吃饭。 Makan, ingin itu adalah yao ya, yao. Yao, saya Itu sama belum dengan akan itu ya, Lawson. gimana? Yao itu sama dengan akan, bukan? Bukan. Akan itu kui. Ntar aku Woi. tulis dulu ya. Yao, kui. Ingin itu misalnya ingin atau mau sih biasanya ini gini. Mau. Mau, ingin atau mau. Yao ya. Jadi misalnya kayak yao ini tuh kayak artinya kayak saya mau tidur. Nah, maunya itu yao ini. Oke, saya mau makan. Yao-nya tuh maunya itu ingin, kata Mandarinnya tuh ini gitu. Yao. Jadi misalnya ini nih. Misalnya ini makan ya. Saya mau makan. Berarti saya apa? Saya Wo. wo 吃我 mau 要 mau ini yao ya yao. 吃饭 Yao. 吃 要 Tinggal 吃饭 ditambah makan. 吃饭 吃 ya. 饭 Cufan. 我 Nah, ini 要 udah jadi 吃 satu kalimat 饭。 nih. Artinya saya mau makan. Udah. Jadi kayak nyusun puzzle aja. Saya, wo, mau, yao, makan, cufan. Udah kayak gitu. Udah ini udah jadi satu kalimat nih. Bisa bisa diomongin langsung. Oh, saya mau makan, wo, yao, cufan. Nah, ada lagi. Misalnya tadi minum. Saya mau minum. Berarti apa? Wo, 我要我要喝水。喝。he, 我要喝冰茶。 apa? Cha. Ya, saya mau minum teh. 我要喝茶. Sorry. Aduh, saya mau minum teh. Nah, gitu aja sih kalau cuma makanya saya mau apa? Boyau titik-titik-titik si grammarnya. Misalnya nih ganti warna ya. Ini eh ke warnanya ini semua. Ya begitulah ya. Teman-teman bisa sambil catat ya kalau mau. Yao. Aduh tulisannya jelek ya, maaf ya. Wo yao he cha. Nah, sekarang udah tinggal teman-teman mau ngomong apa, saya mau ngapain. Wo yao. Pak, saya mau istirahat. Wo yao
休息，休息呀，我要休息。Saya mau, oh baru 3 ya di sini ya. Saya mau makan, saya mau istirahat, saya mau minum. Ada nggak teman-teman yang tahu kata kerja yang lain? Saya mau apa gitu misalnya. Saya mau tidur, ada yang tahu nggak? Tidur bahasa Mandarinnya. Atau enggak teman-teman ada nggak kata, ya misalnya kayak makan, minum, istirahat, saya mau pergi, atau saya mau belajar misalnya. 我要学习 ya saya mau belajar 我要学习我要学习 ya gini ya. Udah jadi ini 我 subjek, si ini verbnya, kata kerja. Yo, itu predikat mau ngelakuinnya gitu. Kalau di Indonesia kan kayak ada SPOK gitu ya guys ya, subjek predikat objeknya keterangan. Ini subjek predikat sama kata kerja gitu. Nah sekarang ini kan kita mau ngelakuin perbedaan mau, ingin, dan ada. Mau, bentar mana guys tadi? Komennya mana nggak bisa dilihat? Oh ini. Perbedaan mau, ingin, dan ada. Mau tuh, oh iya. Eh kalau kalau yao ini itu adalah itu tuh kita udah mau ngelakuinnya gitu loh. Kayak kita tuh pingin ngelakuin. Jadi kita di pikiran tuh udah ada, tinggal aksinya aja. Sedangkan kalau ingin itu masih di dalam pikiran doang gitu. Masih, oh saya tuh ingin minum teh, tapi dia tuh belum ambil aksi minum tehnya. Nah, sebenarnya tuh ada mandarinya sendiri. Ingin. Ingin itu ada siang. Ya. Siang. X-I-A-N-G. Siang itu artinya ingin. Ingin tapi yang belum ada aksi, baru di pikiran doang. Nah, sedangkan yao. Yao itu udah mau aksi. Udah mau dilakuin gitu. Kayak ini sebenarnya juga bisa aja misalnya ini diganti siang. Ya. 我想吃饭 sama 我要吃饭 ini kalau di bahasa Indonesiain artinya saya mau makan, saya mau makan gitu. Cuma maunya di sini tuh kalau siang yang ini itu tuh baru dipikirin gitu. 我想吃饭 saya mau makan, saya ingin makan, cuman belum ada aksi buat ngambil piring misalnya atau ngambil nasi atau beli ke kantin. Nah, saya belum belum kepikiran. Tapi kalau yao, 我要吃饭 itu udah mau aksi gitu, udah OTW, nah, kayak gitu istilahnya. Itu untuk yang eh untuk yang kayak untuk yang ini ya, pelajaran ini ya. Nah, terus apa lagi ya? Eh sekarang kita tambahin waktu ya. Ini kan saya mau makan, 我要吃饭 ya. Kalau ditambahin hari ini saya mau makan. Hari ini apa? 今天 Cintian 我 ya, 要吃 cintian. 饭。 Ya udah tinggal ditambahin aja di belakang wo. Sama aja kayak bahasa Indonesia kayak hari ini saya mau makan. Hari ini apa? Cintian. Hari ini cintian. Saya wo mau atau pingin. Tergantung keadaannya mau mau langsung makan atau baru mau makan gitu. Misalnya baru baru kepikiran mau makan ya berarti siang. 我想,我想
makan 吃饭吃饭。今天我想吃饭。Tapi kalau di kemarin juga bisa kayak kemarin saya mau makan. Ya udah 今天 ininya diganti 昨天 hilang. Kok hilang? Nah, ini diganti 昨天. Nah, kayak gini. Ini maaf ya berantakan sih tempatnya. Si whiteboardnya. 昨天我想吃饭. Kemarin saya mau makan. Ya sama aja kalau misalnya mau besok saya mau makan. 明天 diganti. Kayak ya 明天我想吃饭。昨天我要吃饭，今天我要吃饭。Oke. Atau enggak teman-teman hari ini mau istirahat aja nggak mau kerja misalnya. Berarti apa? 今天 ada yang mau jawab? Hari ini saya nggak mau kerja nih, saya mau istirahat aja. 今天我要休息，我要休息呀，休息啊。休息。今天我要休息。Hari ini saya mau Oke, istirahat aja, saya nggak mau kerja misalnya. Ya udah, ngomong aja ke bos. 今天我要休息. Nah, gitu. Misalnya ya. Jadi 今天 waktu, 我要 subjek, 分享 predikat atau mau ngapain, terus kata kerjanya ngapain gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari 2 slide ini? Baru 2 slide. Udah lewat 30 menit. Kemarin oh, ini ada yang nanya. Kemarin kan waktu Lampos dengan mau itu kata kerja saat ini berpengaruh nggak? Sebenarnya berpengaruh atau enggaknya, sebenarnya kayak gini aja sih, kayak kemarin saya mau pergi makan, tapi nggak jadi. Jadi kan mau tetap pakai mau itu kan di situ. Kalau aku mah pahamnya kayak gitu ya, tetap kepake sih, tetap 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 ada artinya sih kalau menurut aku ya. Begitu. 收到今天、明天、昨天吃饭和谁休息，什么时候？什么时候？什么时候 itu kapan? Kapan itu berarti jawabnya waktu kan? 什么时候? Oh, ini misalnya nih mau nanya. Kamu kapan mau makan? Ada yang mau bantu? Kamu kapan mau makan? Kapan 什么时候? Berarti kamu nih ya 你 kan? Mau 要 yao 你要小 makan? 饭什么时候？ Kamu kapan mau makan? Coba. 你的什么时候要吃饭吗？你 Nah, 的什么时候要吃饭吗？你什么时候要吃饭? Nah, kamu kapan mau makan? Ya, jadi ini kan tadi kan kalau misalnya dipisah nih, set 你要吃饭 berarti kamu mau makan dong. Ini sama kayak bahasa Indonesia nggak sih? Kayak 你什么时候要吃饭? Kamu kapan mau makan? Kamu Kalau dibalik boleh nggak sih, Lausya?
什么时候你要吃饭吗？ Eh, nggak pakai ma ya. Kalau ma itu jadinya kayak apakah kamu kapan mau makan? Gitu kan kayak kalau ma itu kan jawabannya iya atau enggak. Sedangkan suho itu jawabannya adalah waktu. Waktunya entah nanti, kemarin, kemarin nggak mungkin ya. Nanti atau sekarang. Kadang kalau ma yang ini ya. Aduh, ma yang ini tuh artinya iya atau enggak. Itu nanya jawabannya iya atau enggak. Jadi kalau misalnya mau nanya ni 什么时候要吃饭吗 itu berarti nggak cocok loh sama kalimatnya. Jadi nggak perlu pakai emak. Jadi ini ni 什么时候 kapan, yao mau, 吃饭 makan. Dipisah-pisah jadi gini, set, set, set. Udah jadi satu kalimat ini, udah bisa dipakai buat ngobrol. 什么时候要吃饭 begitu. Jawabnya misalnya sekarang. Udah pernah tahu sekarang apa Mandarinnya? 现在 Xianzai. Nah, ya udah berarti sekarang saya mau makan. Xianzai 我是 sekarang. 现在要吃饭。 Gimana? Coba ulang. 我是现在要吃饭。我现在要吃 nggak usah pakai shi ya. Shi itu adalah. Tapi sebenarnya bisa sih, cuman nggak usah pakai nggak apa-apa. 我现在要吃饭. Ya ini pisahnya gini set 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 set. Nah, saya sekarang mau makan. Nah, ini gini set, set. Udah kayak sama aja nggak sih kayak saya sekarang mau makan. Kalau dibalik Saya boleh nggak sih, Lisa? misalnya dibalik seperti si urutannya. Misalnya xianzai-nya di depan ya. Xianzai 我要吃饭. Ini ya misalnya ya. Berarti ya udah terjemahin aja satu-satu. Xianzai 我要吃饭. Berarti ini apa? Sekarang saya sekarang saya mau makan. Nah, sekarang saya mau makan. Masih masuk akal nggak sih? Masih masuk akal kan? Di Indonesia pun juga saya sekarang mau makan sama sekarang saya mau makan sama aja nggak sih artinya. Jadi nggak terlalu ada perubahan makna sih, nggak apa-apa sih dibalik juga. Sensanya yang di depan atau sensanya di setelah subjek wo. Begitu. Demikian ya untuk yang 什么时候. Tapi kalau 什么时候你要吃饭 itu kapan kamu mau makan? Kamu kapan mau makan? Tapi kalau di bahasa Mandarin itu 什么时候-nya itu harus di setelah objek, setelah subjek. Jadi setelah 我, ni atau ta, saya, dia atau kamu. Kalau 什么时候你要吃饭 kapan kamu mau makan? Asa nggak cocok aja gitu. Kalau saran aku, mah mending setelah objek, setelah subjek sih. Begitu. Oke, ini untuk yang slide 1-2 ya. Eh tadi tadi udah. Sekarang gantian yang udah, yang belum siapa ya tadi? Ada yang mau mengajukan diri nggak? Baca. Siapa ada yang mau baca? Manopa katanya. Yang mana bukan Manopa? Baca yang mana nih, Laushe?
Yang ini yang saya ini yang di screen. Dari ini Yijing, xie xie, ini bukan. 已经 Hmm, 谢谢 ah, 好美 hmm. 不客气 Nah, coba aku 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 yang ngomong nanti Kak Manopa sama yang lainnya juga ya Kak. Yang lainnya juga ikut baca ya. Maksudnya aku baca, Kak Manopa juga baca, yang lainnya juga ikut baca tapi sambil off mic Oke, gitu. Oke, oke, oke. 1, 2, 3. Yijing, 已经 ah, 已经 Yijing, 已经 ah, 已经谢谢，谢谢谢谢，嗯，还没，还没不客气，不不客气，客不客气气，嗯，不客气，不客气 oke. 不客 Sekarang bahas 气， dulu pronunciation-nya ya. Yijing, ini eh artinya sudah ya, Yijing itu sudah, berarti sudah dilakukan ya si kegiatannya. Cara bacanya adalah I biasa, Jing ini tuh C ya, Yijing ya, Yijing. Nadanya nada 1, nada 3-1. Oke, lanjut. Xie xie, tahu ya, ini pasti udah beribu kali didengar ya, xie 谢 xie. 谢 Lalu hai mei biasa, nada 2. Lalu bu keci. Nah, ini tuh sebenarnya di dalam nada itu ada perubahan di khusus buat pu ya. Pu itu kalau dia kan ada 4 aslinya. Kalau dia itu ketemu sama nada 2, nah ini kan ada 2. Nada 4, sorry. Ini kan nada 4, terus ketemu sama nada 4. Nah, ini kan ketemu gini, set, dia tuh berubah jadi nada 2. Bu, keci. 不 Jadi ini nada 2, ini nada 4. 哦 Hmm, lalu ini ada 4. Set, bu, keci. 客 Aslinya ini tuh dia nada 4. Cuman kalau dia ketemu sama pinyin yang ada 4, misalnya kayak ke, nah dia tuh berubah jadi nada 2. Bu, ke. Nah kayak gini guys. Bu, keci artinya sama-sama. Oke, kita bahas ya. Yijing, Jadi kalau nanti Yijing ada itu gimana? soal tulisannya binjinya itu kan 4 ketemu 4. Kalau di soal Hmm, di tulisnya jawaban berarti dua ketemu 4, dua jadi 2 4 gitu ya. 24. 24. 2 4 ya jawabannya ya berarti ya. Hmm. Udah pernah belajar ini belum? Perubahan nada. 还没 Jadi pinyin itu, aduh nanti kalau dijelasin jadi panjang lagi waktunya. Mungkin nanti aja di lain waktu ya. Oke, oke. Jadi ini yang ini tuh adalah salah satu perubahannya. Eh, ya, ini mungkin terakhir ya. Yijing baru 3 slide 1 jam guys. Yijing sudah. Nah, bentar. Yijing itu sudah. Hmm, kayak kalimatnya gimana ya? Hmm, 已经完成， Yijing. Kalau misalnya saya sudah makan, biasanya tuh sebutannya kayak gini. Yijing, uh, 我吃饭了. Udah pernah belajar lo? Lo itu artinya sudah dilakukan gitu. Sama kayak ini, cuman ini tuh kayak beda gitu loh cara pemakaiannya. Ini. Ya. Um, Yijing,
Yijing. Nanti aja aku cari kata-kata yang pas buat kalimat yang pas buat ini ya. Terima kasih, sia-sia ya, terima kasih. Tahu ya, sia-sia, makasih. Oh iya, saya sudah bicara dengan dia. Berarti mau dicontohin ya, misalnya gini. 我已经跟他说了。Le ini artinya sudah. Terus yijing ini artinya juga sudah. Sering sih, ini semuanya sering dipakai. Namanya juga daily apa sih? Daily use. Sering semua yang dijelaskan di sini adalah sering dipakai. Terus kan ini udah pernah belum kan casual. Jadi saya izin kan bentar ya. Berarti izin kan kan itu kayak sama. Kan ini GEN ya. Kan saya 我已经 tulisannya saya ini saya sudah sama dia atau nggak ditulis aja deh. Saya sudah sama dia bicara. Nah, ini kalau di literally ditranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Sudah. Nah, saya sudah bicara sama dia sudah gitu. Jadi saya keset izin sudah kan sama dia bicara. Nah, kalau di sudah itu kayak sudahnya double, jadi sebenarnya itu nggak perlu di ini lagi sih, nggak perlu diterjemahin. Artinya kalau di ini kan saya sudah sama dia bicara. Ini kalau yang belum bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terjemahnya kayak gini. Kalau udah diterjemahin ke Indonesia jadinya saya sudah bicara sama dia. Gini. Jadi saya sudah kan itu kayak sama dia. Saya sudah sama dia bicara. Saya sudah bicara sama dia. Oke, paham nggak? Mungkin agak susah ya. Kalau ini saya sudah ini tuh kan sama-sama. Jadi kan nah kan bla 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 ini udah pernah belum? Saya takut ngajarinnya yang kosakata yang belum pernah diajari jadi agak sudah ya sudah aman ya. Jadi ada namanya grammar kan ya kan itu kan bla 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 ngapain verbnya apa. Jadi kan itu sama. Jadi saya sudah ketemu sama dia ya misalnya saya udah ketemu sama dia
samanya itu pakai ken. Ya, jadi ken terus ditambah subjeknya. Saya ketemu sama kamu, berarti saya sama kamu ketemu. Berarti ken ni ketemu cian, nian. Ya, ini ketemu artinya. Jadi, kok hilang? Nah, jadi ini adalah ken. Jadi ken ni cian, nian. Gimana ya? Nulisnya susah pakai em kan ni跟你说，跟你说，跟你说，ini aja ya. Jadi kan subjek plus verb. Kan itu artinya sama. Jadi sama dia bicara atau ngomong sama dia begitu. Sama dia makan sama dia apa berarti? Kan ni itu kan sama dia makan. Kan ni 吃饭 nah, kan ni 吃饭 makan sama kok sama dia sih sama kamu ini. Salah berbelit-belit ya. Kan ni 吃饭 berarti kalau di literally diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia itu berarti sama dia makan. Oke. Sama kamu makan. Jadi kan nih 吃饭 makan sama kamu. Makan kan sama kamu. Nah, ini agak kebalik jadi sama kamunya di sini. Terus 吃饭 makanya di sini. Set. Begitu. Jadi ini tata bahasa ya. Kan nih 吃饭 kan nih eh kan nih 吃饭 makan sama kamu. Minum teh sama kamu. Berarti apa? Kan nih makan teh sama kamu. 喝茶 ya. Kan nih 喝茶. Istirahat sama kamu. Istirahat sama kamu. Kan nih 休息 ya. Kan nih 休息. Nah, udah. Begitu. Oke, ini untuk karena kita balik lagi ke sini. 我已经 jadi kalau ini dijadiin bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ini kan bahasa Indonesia yang belum diproses. Nah, ini tuh le nanti harus dijelasin terpisah ya le. Le itu artinya juga sudah, cuman dia itu nggak kayak izin gitu. Nggak membingungkan ya teman-teman. Bukan imbuhan. Eh, adalah nanti lah nanti. Nah, ini balik lagi ke Yicing ya. Saya juga masih bingung. Jadi saya sudah saya sudah bicara sama dia. Saya izin sudah kan tadi ya kan ini kan
kan ini akan set sama bicara shuo, dianya ta. Nah gitu. Saya sudah wo izin kan ni shuo le ini sudah juga, jadi nanti izin semua le. Nanti lah itu yang le-nya belakangan. Cuma yang penting ini dulu izin ya sudah, saya izin kan ni shuo, wo izin kan ni shuo, wo izin kan ta shuo, wo izin kan ta shuo, saya sudah bicara sama dia. Begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah selesai, udah jam 9. Mungkin memang verb setelah subjek. Iya, verb itu biasanya setelah subjek ini kayak misalnya ini yang kayak tadi kita bahas ya, ta, shuo, dia bicara. Ini subjeknya di sini, verbnya di sini, ya kan? Berarti setelah subjek kan. Ini subjeknya, ini verbnya. Sama kayak Indonesia nggak sih? Saya mau makan. Ya makannya kan ya setelah saya kan, setelah subjek. Saya mau istirahat. Setelah subjek ya sih. Begitu. Sudah datang mandarinya apa? Oh, sudah datang itu pakai izin juga bisa. Nah, ini terakhir ya. Udah jam 9. Jadi ini mau menjawab pertanyaan Kakak apa? Endah ya. Udah pernah belajar sampai belum? Tahu itu sampai. Nah, izin tahu le. Artinya sudah sampai. Ada le-nya di sini. Artinya sama, ini artinya sudah. Ini artinya sudah juga. Tahu ini artinya tahu nada 4 ya. DAO. Izin tahu le, sudah sampai. Artinya sudah sampai. Kan kalau di misalnya le-nya diartiin lagi nih, saya sudah sampai sudah gini kan. Cuma kan nggak cocok dengan tata bahasa Indonesia. Makanya ini dihapusin aja. Nah, sudah sampai. Oke ya. Oke guys ya. Emang kalau mau dijelasin sama cara pemakainya jadi ini aja baru 3 slide. Padahal kita banyak slide tuh. Oh ini ada contoh kalimat. Cuman ini kita sambung-sambungin sama yang udah dipelajari, jadi biar biar lebih nyambung gitu. Oke. Oke, sampai sini aja. Berarti Oh, mm-mm. Oke, berarti gimana, Mas? besok lanjut lagi untuk slide yang ini ya, Vincent ya. Iya, boleh, Mas. Ini kayaknya kalau misalnya mau pakai penjelasan kayak gini, satu-satu cara penggunaan, 3 hari, Pak, satu slide kayaknya. Enggak ya, dua hari Nggak lah apa-apa, kayaknya kelar. minggu ini kita buat selesain apa namanya, ngupas yang daily expression aja. Nanti minggu depan baru kita pakai buat ngupas yang management terms gitu. Oke.
Mhm. Semoga bisa tepat waktu ya Teman-teman ini. barangkali masih ada yang mau tanya, teman-teman? Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya? Mm. Kok teman-teman di sini ada yang udah pernah diajarin ngetik pakai bahasa Mandarin belum? Oh, nggak perlu ngetik ya kayaknya. Yang penting ngomong aja ya. Mhm. Oh, ngomong aja ya udah berarti. Ya, udah cukup ya teman-teman ya. Oh ya, kalau misalnya ada saran buat saya atau kritik buat saya kalau misalnya saya ngejelasinnya kurang jelas atau mungkin membingungkan langsung bilang aja ya. Oh, nggak usah ini saya nggak paham, saya nggak jelas. Mungkin lebih dipelanin lagi ngomongnya mungkin atau gimana. Boleh langsung aja ngomong. Oke, terima kasih. Hmm, ini saya stop. Oke. Oke teman-teman, udah selesai Vincent ya? Oke, udah saya berarti ini langsung keluar aja boleh ya? Boleh, nanti setelah ini kita tutup, nanti besok kita lanjut lagi ya Vincent dan teman-teman, kita akan lanjut mengupas yang daily expression lagi dengan dengan berbagai penerapannya seperti itu. Oke, Oke. kalau gitu, mungkin kalau kalau biasanya kita kan berfoto ya, tapi kali ini sudah malam, jadi kayak dan di rumah masing-masing, jadi kayak ya udah nggak usah foto aja nggak apa-apa gitu ya, karena sudah mungkin ada di dalam kamar masing-masing atau gimana untuk menjaga privasi. Oke, Oke. setelah ini kita akan tutup. Terima kasih teman-teman atas semangatnya untuk belajar pada malam hari ini. Terima kasih juga Vincent untuk menjadi lose baru untuk kita dan bagus sekali untuk apa namanya, untuk pengajarannya kita semua jadi paham. Oke, makasih guys. Bye-bye. Bye bye. 谢谢。